Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir semua orang mungkin tidak mengira tanah yang subur, yang banyak pepohonan, bisa berubah menjadi padang pasir seperti ini. Juga banyak orang tidak mengira Indonesia yang subur, ternyata hutannya sekarang berubah menjadi pendatang bagi penyebabnya bencana di berbagai tempat. Hutan yang tadinya subur berubah menjadi bukit yang gundul dan mendatangkan bencana. Juga banyak orang yang tidak mengira ketika kekuasaan ada di genggamnya, jabatan ada di pundaknya, ketika harta melimpah, dia tidak mengira bahwa jabatan bisa berakhir, kemudian harta bisa hilang, dan tubuh yang sehat bisa menjadi sakit. Ketika orang dengan jabatan yang bagus, uang yang melimpah, lupa segalanya bahwa hidup ini bisa diatasi semuanya dengan uang. Hal ini dialami oleh seorang mantan kepala atau pimpinan BUMN di Indonesia, sebuah bank BUMN di Indonesia. Ketika pangkat, jabatan, uang melimpah, dia tidak akan pernah mengira bahwa kejatuhan, sakit akan menimpa dirinya. Pada suatu hari, mantan pejabat bank BUMN ini divonis oleh dokter mengalami berbagai penyakit, komplikasi yang harus segera dirawat di rumah sakit. Maka dilarikanlah oleh keluarganya, oleh istrinya, oleh anaknya, dan oleh adiknya yang seorang spesialis penyakit jantung, dilarikan ke sebuah rumah sakit di Jakarta. Dirawatlah mantan pejabat bank BUMN ini di rumah sakit swasta itu. Kemudian hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, 2 bulan lebih bapak ini dirawat dengan dokter terbaik, perawat terbaik, fasilitas terbaik karena mantan pejabat, dan keluarganya juga cukup di rumah sakit swasta itu selama 2 bulan lebih. Penyakitnya bukan semakin bertambah ringan atau semakin sembuh, tapi penyakitnya semakin bertambah parah. Akhirnya karena penyakitnya semakin bertambah parah, oleh keluarganya, termasuk oleh adiknya yang seorang dokter spesialis jantung itu, diputuskan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Dari rumah sakit swasta lain dipindahkan ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dengan harapan mudah-mudahan penyakitnya bisa sembuh dan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, atau sebaliknya andaikan yang bersangkutan atau kakaknya ini meninggal dunia, maka bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Pemirsa, setelah dirawat di Rumah Sakit Islam seminggu, 2 minggu, ternyata penyakit dari bapak ini, mantan pejabat BUMN ini, bukan semakin sembuh, malah bertambah parah. Sehingga tumpukan kekesalan, situasi depresi, penyakit yang tidak sembuh menjadi satu di dalam dirinya, yang akhirnya membuat bapak ini semakin jengkel berada di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Akhirnya dia sebut bahwa dokter Rumah Sakit Islam Cempaka Putih adalah dokter yang paling brengsek di dunia. Lebih buruk dibanding rumah sakit di mana awalnya beliau ini dirawat. Perawatnya juga demikian, perawat paling brengsek. Semua petugas rumah sakit salah. Saking beratnya penderitaan yang dia alami, maka kemudian bapak ini, mantan pejabat BUMN ini, minta diantar keluar, ingin mencari suasana yang berbeda. Akhirnya diantar oleh adiknya yang spesialis jantung ini, kemudian duduk di masjid Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Pada saat duduk itulah kemudian diamati
oleh petugas Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, seorang petugas Binroh, Rohyati Anwar namanya. Bapak ini kemudian dilihat kok seperti menanggung beban hidup yang luar biasa. Akhirnya sebagai petugas Binroh yang memang harus empati, peduli terhadap semua pasien, akhirnya didatangilah si pasien ini. Dengan penuh rasa tawadu, dengan penuh rendah hati, petugas Binroh ini kemudian menyapa bapak mantan pejabat yang sedang sakit ini, kemudian diajak silaturahmi, diajak ngobrol. Akhirnya terjadilah percakapan antara Bapak Rohyati Anwar, petugas Binroh Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, dengan pasien yang mantan pejabat BUMN ini. Kemudian dengan sabar didengarkanlah seluruh keluhan, seluruh penderitaan dari pasien ini. Keluarlah dari ungkapan si pasien ini bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Dia juga akan menuntut Tuhan nanti di akhirat karena membiarkan adiknya merampas harta warisan yang seharusnya menjadi miliknya. Bagi bapak ini semuanya salah. Petugas rumah sakit salah, brengsek. Kemudian bahkan Tuhan pun salah karena membiarkan adiknya berbuat zalim pada dirinya. Kemudian dia ceritakan bahwa dirinya adalah orang yang paling menderita di dunia. Sudah menderita, menerima ketidakadilan, dibiarkan Tuhan sakit, sehingga lengkaplah penderitaannya. Setelah cerita panjang lebar, kemudian petugas Binroh ini berkata kepada pasien ini, "Bapak, bolehkah saya bercerita kepada Bapak tentang apa yang saya alami? Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak." Dengan spontan si pasien ini kemudian menganggap anak muda ini, petugas Binroh ini yang kebetulan masih muda, gak mungkin kamu punya penderitaan seperti yang saya alami. Yang menderita paling parah itu adalah saya. Tapi akhirnya kemudian petugas Binroh ini bercerita, berkisah tentang hidupnya dengan beberapa pertanyaan. "Bapak, dalam kondisi sakit, apakah Bapak masih ada istri yang menengok Bapak, menyenguk Bapak?" "Oh, masih. Istri saya dengan setia menyenguk saya." "Dalam kondisi sakit, apakah anak-anak Bapak juga mengunjungi Bapak?" "Oh iya, anak-anak saya sekarang sudah besar semua, sudah jadi orang dan selalu menengok saya." "Apakah ada keluarga lain yang peduli pada penderitaan Bapak?" "Oh ada, adik saya yang spesialis jantung itu dengan setia menemani saya. Kecuali adik saya yang merampas harta warisan dari orang tua saya." "Pak, bersyukurlah pada Allah. Ketika Bapak sakit, ada yang menemani dengan setia istri Bapak. Ketika Bapak sakit, anak Anda dengan bergiliran menengok Bapak. Bahkan adik Bapak menengok, mengunjungi dengan setia ketika Bapak dirawat di rumah sakit. Bapak, beberapa bulan yang lalu istri saya meninggal dunia. Ketika istri saya meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Yang paling besar anak saya baru kelas 3 waktu itu. Adiknya baru TK, adiknya lagi baru usia 2 tahun. Istri saya meninggal karena penyakit kanker. Kanker serviks yang kemudian menyebar ke perutnya dan seluruh tubuhnya, ke parunya dan terakhir ke otaknya. 1,5 tahun istri saya menderita kanker yang sangat berat. Yang ketika kulitnya disentuh saja terasa teramat sakit. Bapak, demi Allah, seluruh petugas Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini menjadi saksi. Meskipun 1,5 tahun menderita di rumah sakit, istri saya tidak mengeluh, tidak pernah mengeluh kepada Allah, tidak pernah menyalahkan Allah. Bahkan siapapun yang menengok istri saya, disambutnya dengan tersenyum, disambutnya dengan baik. Mengapa bisa begitu? Karena istri saya meyakini bahwa kalau sakit ini diterima dengan penuh kesabaran, penuh kepasrahan, meskipun tetap berikhtiar, diterima dengan cara yang positif, tidak suudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sakitnya akan membersihkan dosa-dosanya. Sakitnya akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka sakitnya dijadikan cara untuk semakin sayang pada Allah, dan sakitnya dijadikan cara untuk semakin membersihkan dosa-dosanya. Seperti tergugah dari tidurnya, si pasien ini terbelalak matanya, kemudian bertanya, apakah benar bahwa sakit itu bisa menghapuskan dosa? Oh benar Pak, hadis banyak bercerita tentang itu. Apakah benar kalau saya menerima sakit dengan penuh kesabaran, kepasrahan pada Allah akan membersihkan dosa-dosa saya dari harta yang haram? Betul, banyak hadis yang bercerita tentang itu. Akhirnya tumbuh kesadaran pada pasien ini, mantan pejabat BUMN ini, tumbuh kesadaran untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata banyak karunia yang sudah diterima oleh Allah untuk dirinya. Dia juga berjanji tidak akan lagi menuntut adiknya untuk mengembalikan hartanya. Dia ikhlaskan semuanya harta yang dimiliki adiknya. Dia hilangkan kebencian terhadap adiknya. Dia tidak mau lagi menyalahkan siapapun. Ternyata banyak dosa-dosa yang ada di dalam dirinya. Akhirnya tumbuhlah kesadaran pada pasien ini, sebuah kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pasien ini menangis terseduh-seduh, menangis sejadi-jadinya. Selama hidupnya, adik kandung dari pasien ini baru pertama kali melihat kakaknya yang biasanya keras wataknya, yang biasa susah menangis, hari itu menangis terseduh-seduh di hadapan Allah karena merasa dosanya teramat banyak dan selama ini banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, peristiwa ini memang mengharukan. Kemudian pasien ini dengan senyuman setelah menangis kembali ke ruang rawatnya. 3 hari setelah kejadian, oleh dokter dinyatakan pasien ini sembuh dari seluruh penyakitnya. Kemudian sebelum pulang, pasien ini ingat dengan seorang petugas Rumah Sakit Islam Jakarta, namanya Rohyati Anwar. Dihadirkanlah Rohyati Anwar ini, petugas biro ini, di depan dirinya, di depan keluarganya, dan di depan pasien. Pasien ini mengucapkan terima kasih karena dengan dihadirkannya, dengan dirawatnya dirinya di Rumah Sakit Islam Jakarta, dipertemukan oleh Allah dengan Rohyati Anwar yang kemudian menyadarkan hidupnya. Dia menemukan kehidupan yang baru setelah sekian tahun, berpuluh-puluh tahun mengalami kehidupan dalam jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah mengucapkan terima kasih, Pak Rohyati Anwar dengan guruan menyatakan, bagaimana Pak Rumah Sakit Islam? Rumah Sakit Islam ini adalah rumah sakit milik Perserikatan Muhammadiyah. Dia mengatakan, apakah Rumah Sakit Islam dokternya masih brengsek-brengsek, perawatnya brengsek? Kemudian si pasien ini menyatakan, tidak. Rumah Sakit Islam ini dokternya yang paling hebat di dunia. Rumah Sakit Islam ini perawatnya yang paling baik di dunia. Ternyata mereka bukanlah dokter-dokter yang brengsek. Yang brengsek adalah diri saya. Di rumah sakit inilah saya kembali menemukan Allah. Di rumah sakit inilah saya kembali menemukan Tuhan. Dan Allah menyembuhkan saya dengan cara yang dikehendakinya. Semoga kita semua para pemirsa yang sedang sakit saat ini bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kesembuhan yang indah. Saya membuat istilah sakit yang menyembuhkan. Setelah Anda sakit dan sembuh, maka kita semuanya yang pernah sakit disembuhkan Allah dan menjadi manusia yang hidupnya lebih tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.